Pratata dasar. Apakah yang dimaksud dengan pratata? Pratata adalah berasal dari dua kata, yaitu pra dan tata. Pra berarti mendahului atau sebelum, dan tata adalah tindakan penggulungan rambut menurut pola tertentu. Sehingga, pratata adalah suatu tindakan yang berfungsi mempersiapkan dan membantu penataan dengan menggunakan teknik penggulungan atau dasar dari penataan styling. Daya tahan ikal rambut yang dihasilkan pada pratata berbeda-beda. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, cohesive set atau water set adalah jenis setting yang hasilnya akan hilang jika direndam dalam air dingin. Yang kedua, temporary set adalah jenis setting yang ikalnya dapat bertahan dalam air dingin tetapi akan segera menghilang dalam air panas. Dan yang ketiga, permanent set. Permanent set adalah jenis setting yang ikalnya dapat bertahan walaupun direndam dalam air panas sekalipun. Adapun beberapa tujuan-tujuan pratata diantaranya adalah yang pertama, memudahkan dalam melakukan penataan sanggul. Yang kedua, penataan rambut pendek dengan ikal rambut secara sementara. Yang ketiga, mengatur kembali hasil ikal pengeritingan pada proses penataan akhir. Dan yang keempat adalah menghasilkan volume rambut pada hasil penataan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada prinsip dasar pratata. Pada dasarnya, prinsip pratata adalah basah, tarik, gulung, dan kering. Mengapa demikian? Karena dalam pratata yang dilakukan adalah yang pertama, rambut dibasahi untuk menambah elastisitasnya. Kemudian yang kedua, ditarik dan digulung untuk membentuk ikal yang dikehendaki atau yang diinginkan. Dan yang ketiga, rambut dikeringkan untuk menetapkan bentuk ikal yang sudah terbentuk. Sekarang akan kita bahas satu persatu prinsip dari pratata mulai dari prinsip basah. Nah, fungsi pembasahan pada rambut adalah untuk mematahkan ikatan hidrogen di mana rambut akan melunak atau lebih lentur sehingga lebih mudah untuk diubah ke dalam bentuk yang baru. Prinsip yang kedua adalah prinsip tarik dan gulung. Penarikan rambut tujuannya adalah mengubah alfa keratin menjadi beta keratin dan menurut arah penggulungannya. Hal ini terjadi ketika hidrogen dalam alfa masih dalam keadaan patah. Nah, pada saat melakukan penggulungan rambut terjadi penarikan rambut. Rambut yang berada pada bagian atas dari penggulungan akan tertarik dan lebih panjang dari semula. Sedangkan rambut yang berada pada bagian yang menempel pada dinding roll set akan memendek karena terkena tekanan atau himpitan dari dinding roll set penggulungan. Nah, maka dari itu setelah melakukan pratata, terkadang rambut itu akan menjadi lebih pendek daripada sebelumnya. Dan rambut yang berada melalui proses penarikan rambut tersebut akan menjadi lebih panjang yang pada bagian atasnya. Selanjutnya, prinsip pratata yang terakhir yaitu prinsip kering. Prinsip kering ini adalah untuk menetapkan posisi gelombang rambut sesuai dengan pola penggulungan serta diameter penggulungannya. Nah, pada proses pengeringan ini terjadi penghilangan molekul-molekul air yang ada di antara sela-sela molekul keratin. Jadi jarak molekul keratin kembali seperti semula dan kepadatannya bertambah. Kemudian rambut menyusut sehingga rambut kembali pada kondisi yang normal.
Oleh karena itu, ikal pada pratata hanya bersifat sementara. Nah, jadi ini sebabnya mengapa ikal pada pratata itu hanya bersifat sementara. Tadi kan ada yang akan hilang bila terkena air dingin, ada yang akan hilang terkena air hangat. Begitu juga ada yang tetap bertahan bila terkena air dingin dan air hangat. Itu semua tergantung pada kosmetik yang digunakan. Dan proses pengeringan ini yang menyebabkan ikal pada pratata itu hanya bersifat sementara. Nah, setelah mengetahui pengertian, kemudian tujuan, prinsip dasar pratata, bagaimana sih hasil ikal rambut berdasarkan sudut elevasi penggulungan atau sudut pengangkatan penggulungan rambut? Yang pertama adalah bila besar elevasi atau sudut pengangkatan penggulung sekitar 45 derajat, atau searah dengan jam 10.30 itu akan menghasilkan volume ikal yang maksimal. Bisa kalian perhatikan pada gambar, itu adalah di mana tanda panah dan yang bulat itu kalian umpamakan itu adalah roll set. Nah, bila sudutnya itu 45 derajat atau setara dengan jam 10.30, kemudian itu akan menghasilkan volume ikal yang maksimal. Yang selanjutnya adalah bila besar sudut sama dengan 90 derajat atau searah dengan jam 12.00, itu akan menghasilkan volume ikal yang sedang. Bisa kalian perhatikan ke gambar, perumpamaannya seperti itu ya. Jadi arah rambut dan roll set itu searah dengan jam 12 atau 90 derajat. Nah, sudut elevasi yang ketiga, bila kalian melakukan penggulungan rambut dengan besar sudut elevasi 110 derajat atau setara atau searah dengan jam 13.00, seperti pada gambar di samping, itu akan menghasilkan volume ikal yang kecil. Nah, dan yang terakhir, bila besar sudut elevasi yang kalian lakukan pada penggulungan itu sekitar 180 derajat atau setara dengan jam 15.00, maka volume rambut atau volume ikal yang akan kalian hasilkan itu adalah nihil atau tidak akan menghasilkan volume ikal pada rambut. Jadi rambut akan tetap loss seperti bagaimana bentuknya semula. Untuk melakukan pratata, kalian membutuhkan bantuan alat. Di antaranya yang pertama adalah drop cup. Drop cup itu adalah alat untuk mengeringkan rambut yang sudah digulung dan ditutup dengan jala. Jadi drop cup itu bentuknya hampir sama seperti steamer, hanya ia mengeluarkan uap panas ya, bukan uap air. Kemudian yang kedua, sisir besar. Sisir besar ini memiliki fungsi untuk memudahkan penyisiran setelah pencucian rambut atau setelah rambut dibasahi dan menghilangkan kekusutan pada rambut klien. Dan yang ketiga, sisir bertangkai atau biasanya kalian sebut sisir ekor ya. Nah, ini tujuannya untuk membantu dalam pembuatan parting, membagi rambut, kemudian blocking, pinkle, dan penggulungan. Nah, yang selanjutnya alat-alat yang kalian butuhkan adalah botol spray sebagai tempat air untuk membasahi rambut dan sebagai tempat setting lotion. Kemudian roll atau penggulung rambut, ini yang paling penting ya, tanpa roll kalian tidak bisa menggulung rambut klien. Kemudian single pinkle atau klip ganda double clip untuk menjepit roller atau menjepit rambut yang pendek. Kemudian jepit bergerigi untuk menjepit rambut pada saat kalian melakukan parting atau blocking.
Dan yang terakhir itu adalah tusuk plastik atau hairpin, dapat dipergunakan untuk menguatkan roll. Jadi nanti ditusukkan ke roll set rambut. Nah, alat yang selanjutnya adalah jala rambut untuk mempertahankan penggulungan atau vinkel yang telah dibuat dari putaran angin di dalam cup pengering. Ya, cup pengering itu adalah draw cup. Jadi draw cup itu akan mengeluarkan uap panas atau angin yang terasa panas, itu seperti hair dryer, seperti itu. Jadi jala pratata ini adalah untuk tetap mempertahankan rambut yang telah digulung. Dan yang terakhir adalah penutup telinga untuk melindungi telinga dari panas dan angin selama di dalam draw cup. Nah, selain alat-alat, kalian juga perlu untuk mempersiapkan lenan, di mana lenan yang kalian butuhkan itu diantaranya adalah cap shampoo dan handuk. Cap shampoo dan handuk ini memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu untuk melindungi pakaian dan tubuh klien kalian dari percikan air ketika mencuci rambut atau ketika membasahi rambut, dan untuk melindungi pakaian klien kalian dari percikan kosmetik setting lotion saat kalian menyemprotkan setting lotion. Nah, bahan yang harus kalian selalu sediakan yaitu tisu dan kapas, di mana tisu akan kalian butuhkan untuk menyeka keringat, baik itu keringat kalian atau keringat klien kalian. Dan kapas itu adalah untuk melapisi tutup telinga, untuk sterilisasi alat, seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya adalah kosmetik. Tanpa kosmetik, pratata kalian tidak akan bisa jadi ya, atau tidak akan seperti apa yang kalian inginkan. Jadi kosmetik pratata itu pada dasarnya mengandung bahan dasar yang mampu melapisi batang rambut sehingga rambut tidak menyerap air ataupun kelembaban udara. Jadi jenis-jenisnya itu kosmetik pratata seperti hair gel, kemudian cairan setting lotion, atau busa. Busa itu adalah styling foam atau styling mousse. Nah, yang sangat penting lagi untuk kalian ketahui adalah teknik dan prosedur penggulungan rambut dalam pratata. Jadi pratata dasar itu sesuai tujuannya adalah pembentukan suatu tata rambut secara umum dan sederhana, namun sudah memenuhi syarat-syarat keindahan. Seperti itu ya. Jadi teknik penggulungan rambut dalam pratata dasar, yang pertama adalah penggulungan rambut dilakukan setelah melaksanakan parting atau blocking. Jadi rambutnya kalian bagi itu dengan urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah depan tengah, jadi di depan dan di tengah ya, bagian depan dan tengah. Kemudian kanan dan kiri, kemudian belakang tengah atas, kemudian belakang kanan dan kiri. Bila kalian lihat dari sana, jadi parting atau blockingnya itu dibagi menjadi 9 bagian parting dasar. Nah, kemudian setiap blocking rambut yang akan digulung harus mempunyai ketebalan yang sama. Jadi kira-kira 2 sampai paling tebal 2,5 cm. Jadi pada saat kalian menggulung dengan roll set, itu ketebalan rambut disamakan yaitu 2 sampai dengan 2,5 cm. Nah, kemudian yang ketiga, pengambilan section tidak boleh melebihi panjang roller. Jadi pada saat kalian melakukan blocking, itu kalian hitung ya, kalian ukur menggunakan roll set yang akan kalian gunakan. Lalu bagaimana jika rambut bagian bawah terlalu pendek? Penggulungannya dapat dilakukan dengan pinkel atau roto, atau juga dapat dilakukan dengan tape pita pekat khusus untuk rambut. Jadi seperti kawat-kawat penggulung rambut yang biasanya kalian gunakan untuk pratata, seperti itu ya.
Kemudian, penggulungan rambut dapat dilakukan setelah atau sebelum pengaplikasian setting lotion. Jadi setting lotion itu bisa kalian aplikasikan sebelum atau sesudah menggulung rambut. Nah, penggulungan yang tepat di atas section dengan keadaan tegak akan menghasilkan volume rambut yang lebih besar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bila dilakukan 90 derajat seperti pada gambar yang pertama, itu akan menghasilkan volume rambut yang lebih besar. Kemudian penggulungan yang dilakukan di luar section dan kurang tegak akan menghasilkan volume rambut yang lebih rendah. Ya, seperti itu. Bila rambut digulung ke arah luar, maka akan menghasilkan volume rambut yang tidak mengembang atau rendah. Bahkan, bila misalnya penggulungan itu tidak terlalu bagus, tidak akan menghasilkan volume rambut atau rambut itu akan sama saja bentuknya seperti semula. Lalu, prosedur pelaksanaannya dimulai dari mencuci rambut. Nah, mencuci rambut ini fungsinya agar air mengenai pada rambut dan masuk ke dalam kulit rambut melalui celah-celah imbrikasi sehingga rambut menjadi mengembang dan lebih lunak. Kemudian, menggunakan setting lotion dalam keadaan setengah basah atau lembab. Rambut diberi setting lotion, jelly, setting cream, styling foam, atau styling mousse. Kemudian, membagi rambut menjadi parting 9. Untuk mempermudah penggulungan rambut dengan menggunakan roll set. Kemudian menggulung rambut digulung dari parting depan dengan cara menggulung rambut itu didorong ke muka atau ke depan dan letak penggulungan harus berada tepat pada blocking rambut. Kemudian besar pengambilan rambut untuk setiap blocking hendaknya lebih kecil dari lebar roll set atau penggulung. Kemudian setelah bagian tengah selesai sampai bagian bawah, dilanjutkan pada bagian samping kiri atau kanan hingga rapi dan tergulung semua. Nah, yang terakhir adalah mengeringkan rambut. Proses pengeringan rambut itu yang pertama, sebelum mengeringkan rambut harus diperhatikan hal-hal. Yang pertama, telinga model ditutup dengan tutup telinga dan siap untuk dikeringkan dalam drop cap dengan menempatkan seluruh bagian atas kepala menurut posisi sebenarnya. Selanjutnya, masih pada pengeringan rambut, yang harus dilakukan adalah tutup rambut yang telah digulung dengan menggunakan jala pratata untuk tetap menjaga bentuk penggulungan rambut. Yang ketiga, pasang lilitan handuk pada sekeliling hairline atau batas pertumbuhan rambut. Yang keempat, posisi alat kira-kira 45 derajat dari kakinya. Yang kelima, posisi drop cap menutup sebatas hairline. Yang keenam, alat dihidupkan setelah kepala siap pada posisi yang tepat. Jadi kepala itu diposisikan yang tepat dulu pada drop cap sebatas hairline, kemudian baru kalian nyalakan. Nah, kemudian suhu disesuaikan dengan kenyamanan pelanggan, jadi kalian tanyakan apakah terlalu panas, apakah sudah cukup, seperti itu. Dan waktu ditetapkan sesuai kebutuhan kira-kira 15 sampai dengan paling lama itu 30 menit. Nah, proses akhir pratata, setelah pengeringan dilakukan 15 sampai 30 menit, yang pertama kalian lakukan adalah melepaskan roller dari rambut. Kemudian, pada bagian bawah atau tengkuk, pada setiap baris, mulai dari bagian tengah, bagian samping kiri kanan, bagian depan, samping kiri dan kanan, kemudian terakhir pada bagian ubun-ubun atau crown. Jadi dimulai dari belakang dulu ya, daripada bagian bawah, tengkuk, kemudian semakin kanan kiri, kemudian tengah atas, kemudian paling atas, paling depan. Kemudian lakukan gerakan masas ringan atau meremas-remas rambut dengan gerakan yang lembut yang tujuannya adalah untuk melunakkan rambut dari pengaruh setting lotion serta melemaskan kulit kepala yang tadinya tegang melalui proses-proses yang telah kalian lakukan.
Dan yang keempat adalah sikat rambut dari bawah atau dari tengkuk menuju ke atas, kemudian tata rambut sesuai dengan desain yang kalian inginkan. Terima kasih telah memperhatikan dan mencermati apa yang sudah dijelaskan. Nah, setelah materi tadi yang sudah dijelaskan, ada beberapa tugas yang harus kalian kumpulkan pada tanggal 9 Februari 2021, yaitu pada hari Selasa. Dikumpulkan langsung di Google Classroom, bisa kalian scan atau kalian foto. Tugasnya adalah kerjakan pada kertas double folio, kemudian buat satu job sheet pratata dasar sesuai dengan materi di atas. Sertakan dengan gambar desain partingan rambut. Itu tugas pertama. Kemudian, tugas kedua adalah tuliskan pada satu lembar kertas lepas tentang pratata rambut yang kalian ketahui, baik yang dilakukan secara manual atau yang dilakukan dengan menggunakan alat listrik seperti curling tong, flat iron, atau crimper. Itu kalian tuliskan contoh-contoh pratata yang pernah kalian ketahui, kemudian apa fungsinya atau yang pernah kalian lakukan dan untuk apa kalian melakukan itu. Bisa kalian ceritakan. Terima kasih. Saya harapkan tugas bisa dikumpulkan tepat waktu pada Selasa 9 Februari 2021.